saya mau membagikan praktik baik tentang budaya positif. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Jamia, dan Ibu Guru yang lain yang hormati. Marilah pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena kita telah diberi keselamatan dan kesehatan sehingga siang ini hari Senin bisa melaksanakan berbagi praktik baik. Dan tak lupa saya dan teman-teman, marilah kita satukan salam dan sholawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sebelum saya melaksanakan berbagi praktik baik kepada anak saya minta yang terhormat Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan waktu kepada saya menyampaikan kesempatan yang tepat untuk acara kita hari ini. Salawat serta salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita akan ada salah satu guru kita, yaitu Ibu Dias Sri Priyanti, ingin menyampaikan atau ingin berbagi kepada kita semua, itu menyampaikan untuk kita menyampaikan untuk berbagi ilmu, ya Bu ya, kepada kita semua. Untuk itu kita dapat memperhatikan dengan apa penjelasan yang akan disampaikan oleh Ibu Sri, dan kepada Ibu nanti kami persilakan untuk menyampaikannya. Jadi kepada kita semua dapat memperhatikan, atau paling tidak bisa bertanya Bu, kira-kira Bu? Ya. Untuk itu demikian sambutan saya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Nah, di sini silakan Ibu Kepala Sekolah kalau ada kepentingan lain boleh. Silakan dulu. Silakan. Terima kasih. Nah, di sini teman-teman, apa alasan saya ini melakukan diseminasi tentang budaya positif? Karena selama pengalaman saya mengajar, ini kebanyakan kalau murid kita itu melakukan kesalahan, biasanya kita langsung memarahi, gitu. Dan saya perhatikan juga kurangnya disiplin murid-murid kita. Makanya saya mau berbagi praktik baik tentang budaya positif, yaitu tentang kedisiplinan, tentang belajar, tentang masalah waktu masuk kelas, dan dalam siswa mentaati peraturan sekolah. Di sini saya
berasal dari SDN Bambu Batang. Nah ini perkenalkan ya, saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan selama 9 bulan ini sudah menyelesaikan modul 1. Nah, ini termasuk modul yang terakhir 1.4, yaitu perkenalkan, ini yang berkerudung krem itu pengajar praktik saya, Bapak Ibu. Pernah sudah 2 kali sini. Namanya Ibu Fitriana Mawardi dari SMK. Terus yang tengah itu tidak asing lagi, yaitu teman kalian sendiri, ya, Ibu Ganesri Yati. Yang sebelah kiri saya itu fasilitator bernama Yuni Arsy. Ini yang fasilitator ini selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak tidak pernah ketemu secara langsung kecuali di dunia maya. Nah, tadi sudah saya singgung Bapak Ibu ya masalah budaya positif. Tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya, ya kan? Apa sih budaya positif itu? Di sini apa pengertian budaya positif? Perlu Bapak Ibu tahu, yaitu budaya positif itu adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup perilaku maupun tutur kata seluruh warga sekolah, tidak hanya murid tetapi warga sekolah. Warga sekolah itu yang meliputi kepala sekolah, penjaga sekolah, terus murid, guru-guru, ya, terus di sekitar masyarakat kita. Karena dalam melaksanakan budaya positif ini, kalau cuma hanya guru dan murid tidak didukung oleh lingkungan sekitar sekolah kita, masyarakat ataupun wali murid, itu tidak akan berjalan, Bapak Ibu. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat, kadang ada ibu guru yang karena terlalu marah dengan murid, biasanya terucap kata-kata yang kurang enak didengar. Nah, itu sebenarnya kurang bagus. Itu berarti belum menjalankan budaya positif, ya. Nah, apa saja kira-kira yang perlu kita laksanakan yang berhubungan dengan budaya positif di sekolah kita? Yang pertama, selaku guru dengan murid kita itu sudah bisa belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Waktu kita kasih tugas untuk dikerjakan di rumah misalnya ya, itu sudah dikerjakan betul-betul dengan baik, tidak? Itu bisa terlaksana seandainya antara guru dengan wali murid, orang tua murid, itu ada komunikasi. Terus yang kedua itu di lingkungan sekolah kita ini kadang banyak sampah ya. Banyak sampah itu perlu sekali kita jaga lingkungan kita. Karena dengan lingkungan yang bersih itu akan nyaman kita belajar. Baik itu menyampaikan materi ke murid maupun murid dalam menerima pelajaran kita, itu akan terasa nyaman.
menjaga dan merawat tanaman yang di sekitar kita sehingga lingkungan sekolah kita ini menjadi sejuk, asri. Nah, itu perlu juga, itu termasuk budaya positif dan harus kita kembangkan di sekolah kita. Yang ketiga yaitu saling menjunjung sikap toleransi dan saling menyayangi antar siswa. Begitu juga dengan antar guru. Jangan hanya siswa dengan siswa, tapi jangan hanya guru dengan guru, tapi juga harus guru dengan siswa juga harus saling menghargai. Jangan seolah-olah karena kita ini guru tidak mau menghargai siswa kita. Contohnya seperti ini, kalau misalnya kita mau menghargai siswa kita ya, misalnya siswa kita ini kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar mengadu dengan kita, Bu, saya tidak tahu Bu belajar ini bagaimana, gitu ya. Nah, terus kalian bilang begini, kerja-kerja kebaiklah, itu namanya tidak menghargai siswa kita. Karena apa ya? Yang ketiga tadi kan sudah dijelaskan, yaitu sikap saling toleransi dan menyayangi. Ya. Itu sikap menghargai itu sudah termasuk di situ. Jadi kalau ada murid yang mengadu ke kita kesulitan belajar, itu harus kita hargai, kita sikapi, kita kasih respon, maksudnya itu. Oh begini nak, gitu ya, jangan langsung sudahlah coba-coba baik, itu tidak bagus Bapak Ibu ya. Kasihan dengan siswa kita. Kita di sini anggaplah siswa itu sebagai anak kita yang kedua di sekolah. Kalau kita sudah menganggap murid kita sebagai anak kita yang kedua, itu apapun yang diminta murid itu akan kita kasihkan, kita berikan. Begitu maksudnya itu ya. Terus yang keempat yaitu masuk sekolah dan mengikuti kegiatan belajar tepat waktu. Misalnya di sini kita masuknya jam 7.30. Nah, berarti jam 7.30 itu sudah mulai belajar. Nah, di dalam belajar itu untuk menanamkan sikap budaya positif, sekarang kita ini kan sedang gencar-gencarnya yaitu melaksanakan gerakan literasi sekolah atau GLS. Di sini sebelum memulai pelajaran biasanya kita 15 menit atau 20 menit kita akan membaca. Setelah membaca ada yang menceritakan apa yang dibaca, ya. Nah sekarang tentunya Bapak Ibu tadi tanya ya, dari mana kawan saya ini bisa tahu budaya positif, dari mana gitu ya. Nah ini saya dapat terus terang dari pendidikan guru penggerak, di mana dalam satu modul itu ada 4. Nah, itu yang modul yang terakhir 1.4 tentang budaya positif. Nah, dalam budaya positif itu kita mempelajari tentang disiplin positif. Yang kedua nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Terus yang keempat kebutuhan dasar manusia. Terus 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan ini sudah dijelaskan contoh-contohnya ya. Jadi, nah sekarang apa itu disiplin positif? Disiplin positif perlu Bapak Ibu ketahui ya, disiplin positif itu adalah merupakan suatu pendekatan
pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa menghukum, tanpa hadiah, ya, tanpa dikasih hukuman, tanpa dikasih hadiah. Dia sudah melaksanakan disiplin positif dan melaksanakan nilai-nilai kebajikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu namanya disiplin positif. Karena dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tidak akan ada kekerasan yang timbul di sekolah kita. Begitu maksudnya ya. Misalnya kan seperti anak itu kan akan mau melaksanakan misalnya itu seperti ini sama bapak ya. Nah ini dikerjakan ya, nah besok yang mengerjakan nilainya bagus, saya kasih apa? Permen, saya kasih hadiah. Itu sudah merupakan pelaksanaan, sudah termasuk disiplin positif atau belum? Tuh bapak, nah sudah. Ya, karena kalau seluruhnya harus dinilai dengan hadiah, itu akan menimbulkan anak-anak itu terfokus dengan hadiahnya. Jadi seolah-olah masih kurang positif. Walaupun sebenarnya perlu hadiah itu. Tapi yang diharapkan itu sebagai positif itu, semoga kesadaran siswa itu sendiri akan tumbuh dari hati nuraninya sendiri untuk mengetahui hal-hal tersebut tanpa diberikan hadiah. Ya, itu. Terima kasih. Ternyata benar jawaban Pak Sabandi ya. Terima kasih. Ternyata tepuk tangan. Pintar juga Pak Bali ya. Iya betul. Kalau kita kasih hadiah nanti ini fokus dengan hadiah. Jadi kalau nggak ada hadiah nggak mau menjalankan. Ya. Itu bukan termasuk disiplin positif. Kalau disiplin positif juga betul bilangnya betul. Betul bilangnya Pak Sabandi. Ya, jadi tidak perlu dikasih hadiah, tapi harus ada kesabaran diri sendiri, ya, begitu maksudnya tuh. Tes.
Nah, sekarang kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah Pak Sabandi, yaitu tentang disiplin positif itu harus berasal dari diri murid itu sendiri untuk bisa melaksanakan. Karena kalau dengan memberi hadiah, kadang-kadang yang anak yang tidak disiplin tidak mendapatkan hadiah, itu nanti akan menjadikan kesenjangan sosial, ribut pasti ya. Nah sekarang yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini perlu kita kembangkan juga di lingkungan murid-murid didik kita ya Bapak Ibu, karena nilai kebajikan ini sangatlah penting, di mana nilai kebajikan ini meliputi ya keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Nah, di sini kita harus bisa mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kebajikan ini, terutama tentang kejujuran. Ya, karena kalau kita sudah memberikan nilai kebajikan dan menerapkan nilai kebajikan kejujuran pada murid didik kita ya, anak didik kita, itu segalanya akan mengikuti, seperti kasih sayang juga akan mengikuti karena dia sudah ada rasa jujur gitu dalam dirinya ya, percaya diri juga akan mengikuti, sabar. Nah di sini banyak sekali murid kita yang kurang sabar. Contohnya misalnya mau istirahat, belum waktunya istirahat, banyak sekali yang kurang sabar. Pak istirahat, Bu istirahat. Nah itu berarti belum tertanam nilai-nilai kebajikan pada anak didik kita. Gitu Bapak Ibu ya. Tanggung jawab. Nah tanggung jawab itu artinya kalau dikasih tugas harus diselesaikan dengan baik-baik. Itu namanya bertanggung jawab. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu boleh silakan. Gimana Pak Slamet, sudah paham? Bagus kalau sudah paham. Terima kasih. Titipin boleh? Ya. Lanjut. Boleh lanjut. Silakan. Nah, di sini ya Bapak Ibu, dalam kita menerapkan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan tadi, itu juga harus ada motivasi supaya bisa berjalan dengan lancar, seimbang. Jadi ada timbal balik antara guru ingin menerapkan, terus murid tadi melaksanakan. Itu karena ada motivasi, di mana motivasi perilaku manusia itu meliputi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang menjadi motivasi murid kita untuk bisa melaksanakan disiplin positif atau nilai kebajikan tadi yang seperti Pak Bandi bilangkan tadi ya, katanya harus ada motivasi dari dirinya sendiri. Ya ini yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin motivasinya saya melaksanakan, saya datang tepat waktu biar tidak mendapat hukuman. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri mereka sendiri. Tapi perlu
Bapak Ibu ketahui ya, kalau kita mau menerapkan budaya positif tadi ke anak didik kita, harus dimulai dari diri kita sendiri, diri Bapak Ibu sendiri. Seperti saya misalnya, saya kan ikut guru penggerak ya, saya tidak mungkin kan mengajak Bapak Ibu, ayo Bu Pipin kita buat pojok baca, ayo Bu Jamia, ayo Pak Bandi. Kan tidak mungkin karena kita sudah sama-sama dewasa, tapi dilaksanakan dari diri saya sendiri. Kelas saya buat yang sebagus mungkin, buat pojok baca, dihias. Nah, seperti di kelas 5A ini sudah bagus ya. Nah, ini terus terang, yang lainnya bisa mengikuti, bisa menonton. Itu namanya karena sudah dewasa tadi. Jadi ibaratnya dengan dengan kesadaran, tidak usah diperintah, tidak harus diajak, tapi dengan melihat sudah tahu, oh saya harus seperti ini membuat kelas kita yang nyaman ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Fitri, kelasnya bagus, nanti bisa saya terapkan di kelas saya ya. Maaf ya Bu Jamia ya, kalau kelas saya sendiri belum lengkap, maaf ya. Nah sekarang ini ya, seperti kekerasan tadi ya, kalau sudah budaya positif itu berjalan dengan lancar, itu kekerasan tidak akan terjadi. Murid atau siswa kita itu melakukan kekerasan itu karena ada salah satu kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu contohnya makan, minum, papan, sandang ya. Itu kalau tidak terpenuhi akan terjadi pencurian, ya kan? Seperti di sekitar anak didik kita ini, kalau misalnya kebutuhan satu seperti pensil misalnya ya tidak terpenuhi, pasti pinjam temannya, tidak dikasih, pasti adalah mengambil punya temannya, saya pinjam tidak dikasih. Itu kebutuhan dasar manusia yang memotivasi orang untuk untuk berbuat yang kurang bagus ya. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Sebenarnya kasih sayang dan rasa diterima ini kita bisa diterima di sekolah kita, seperti ibu misalnya pindahan dari asing ke Tanjung Lago, mungkin karena baru, mungkin ada yang menerima, ada yang tidak. Jadi kalau yang misalnya ibu tidak diterima di sini kan rasanya kurang nyaman ya, karena kurang nyaman jadi ibu jarang datang kan begitu, karena kurang nyaman kan, karena ada rasa nyaman jadi sering datang gitu ya. Nah, terus yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan ini maksudnya di sini murid kita kadang bertingkah ingin menguasai temannya yang lain. Makanya dia seperti berkuasa ya. Ini saya perhatikan di siswa saya sendiri karena orang tuanya kaya. Jadi seolah-olah teman-temannya itu bawahan dia. Jadi diperintah sana, perintah sini, terus seenaknya sendiri. Nah, bagaimana caranya kita untuk membuat murid yang seperti itu menjadi baik? Nah, tadi dilaksanakan yaitu pendekatan ya.
dirangkul, diajak bicara, kenapa kamu bisa berbuat seperti itu. Oke. Yang keempat yaitu kebebasan. Nah, kebebasan ini kebutuhan yang harus terpenuhi. Nah, misalnya kebebasan di rumah, di rumah itu misalnya dia tidak tidak boleh keluar, jangan main ini, jangan main foto, jangan main itu, jangan main panas, jangan hujan-hujanan. Nah, setelah di sekolahan bebas kan? Bebas. Tapi kalau di sekolahan bebas, kita selaku guru jangan langsung lupa mengontrol, mengarahkan, ya, mengarahkan begitu. Terus yang kelima yaitu kesenangan. Murid kita ini banyak yang senang main-main, tapi kita selaku guru harus harus ngasih arahan, ya, memberi arahan, jangan sampai kesenangan mereka itu salah jalan mereka. Sehingga murid kita itu jangan sampai salah jalan, ya. Dengan teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua satu teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Terima kasih. Setengah jam. Setengah. Nah, tadi sudah saya jelaskan masalah 5 kebutuhan pokok yang harus terpenuhi supaya anak didik kita biar bisa menjadi baik, ya. Sekarang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini meliputi ada 5, ya. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Di sini kita selaku guru, ya teman-teman, kita memiliki 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan ke murid kita, ya, ke murid kita yang melakukan kesalahan maupun yang tidak. Contohnya penghukum. Boleh nggak kita kalau misalnya ada murid kita salah langsung kita hukum? Gimana? Boleh nggak kira-kira? Tidak boleh. Kenapa Pak tidak boleh?
Ya, kalau umpamanya titik-titik dihukum, artinya kita itu bukan seorang pendidik. Kalau kita seorang pendidik, sudah tentu namanya anak itu jelas melakukan kesalahan. Nah, alangkah baiknya jangan dulu dihukum, kita kasih pendekatan dulu, kita kasih pengertian, kita arahkan. Nah, yang paling bagus itu seperti ini. Kalau engkau mengulangi lagi perbuatan seperti tadi, itu arahnya nanti kita kena hukum. Kita usahakan jangan sampai kena hukum, maka untuk yang akan datang harus kita perbaiki lagi. Jadi menurut pendapat saya tidak boleh langsung dihukum itu Bu, karena mereka belum mengerti. Jadi kita kasih pengertian dulu, kita kasih arahan dulu. Kalau seandainya 1 kali atau 2 kali masih, ya baru kita adakan penghukuman. Namun penghukuman itu juga penghukuman yang mendidik, bukan penghukuman fisik atau yang memberatkan siswa. Akhirnya siswa itu enggan atau sungkan untuk ke sekolah karena mereka takut akan dihukum. Ya itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bandi ya. Betul, kita kalau ada murid kita yang salah, saya langsung dihukum karena kita ini sebagai pendidik, bukan penghukum, tapi pendidik. Maksudnya mendidik. Pendidik itu mengarahkan. Karena murid kita ini sudah punya potensi, jadi kita tinggal mengarahkan. Nah, sekarang yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini maksudnya kita ini misalnya ada murid kita yang salah, kita panggil, nah kira-kira kamu menyesal nggak? Nah itu contohnya seperti itu ya. Yang ketiga teman. Teman ini bisa kita terapkan, bisa tidak. Karena apa? Ada yang kita menerapkan sebagai teman, tapi murid kita tidak menghargai kita sebagai guru. Nah itu, jadi kita sebagai pendidik itu harus tahu caranya bagaimana kita bersikap sebagai teman kepada murid kita. Yang keempat yaitu pemantau. Pemantau ini seperti ini, kita melihat perilaku murid kita, terus kita masukkan ke nilai, ya. Misalnya, nah anak didik si Badu ini sepertinya sering nakal. Nah nilai PKN pendidikan Pancasila saya kurangi. Nah itu kurang bagus Bapak Ibu ya. Ya, itu namanya apa namanya? Kita selaku pendidik sebagai pemantau itu kurang bagus, ya. Yang kelima yaitu manajer. Manajer itu sebagai pemimpin. Pemimpin pembelajaran ya. Ini memang harus kita terapkan kepada anak didik kita. Mengapa harus kita terapkan? Karena dengan kita bersikap manajer, mengharapkan anak didik kita nanti bisa menjadi pemimpin pembelajaran, mempunyai rasa percaya diri, ya kan? Bagaimana caranya supaya anak didik kita mempunyai rasa percaya diri? Seperti tadi literasi kan? Tadi sudah dijelaskan literasi. Terus ada yang berani, saya Pak mau menceritakan buku yang sudah saya baca. Itu namanya kita sudah mempunyai posisi kontrol kita sebagai manajer, ya itu. Jadi menurut Bapak Ibu kita harus memiliki posisi kontrol di antara 5 ini yang bagus yang mana? Yang bagus, yang harus kita terapkan di sekolah kita yang bagus. Manajer satu, terus apa lagi? Mana? Kalau pemantau itu kita masih kurang apa namanya? Kan memantau kesalahan, tapi pemantau itu misalnya ada murid kita yang salah, kita langsung memberi nilai jelek, nah itu nama pemantau. Nah kalau sebagai pendidik yang sudah saya ikuti sebagai guru penggerak, itu cukup kita mempunyai 2 yang bagus ya, teman dengan manajer, ya.
dengan teman, murid itu akan senang datang ke sekolah. Sekolah itu sebagai tempat yang nyaman. Karena saya enak di sekolah situ, saya datanglah terus. Pak Bandi itu enak orangnya, Bu Fitri itu enak. Kalau tidak masuk rasanya kangen. Itu kita sudah diposisikan sebagai teman. Nah, kalau yang manajer yang tadi mendidik murid kita untuk bisa mempunyai rasa percaya diri. Nah itu, jadi setuju ya Bapak Ibu ya kalau kita terapkan yang dua untuk posisi kontrol supaya anak didik kita bisa mempunyai budaya positif, yaitu sebagai teman dan manajer. Setuju ya? Nah, sudah setuju. Nah ini kalau kita posisi kontrol tadi sudah kita jalankan, maka kita bisa mempraktikkan sebagai segitiga restitusi. Ya, ada 3, ya, yaitu menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini segitiga restitusi ini merupakan suatu strategi pendidik dalam menyelesaikan masalah di mana murid itu mempunyai masalah tanpa harus menghukum, tanpa harus memantau mereka, tapi sebagai teman dan sebagai manajer. Yang pertama contohnya misalnya ya kita menangani misalnya ada yang murid kita yang salah misalnya ya, itu kita tidak boleh langsung kamu tidak boleh seperti itu nak, tidak boleh, tapi harus ditanyakan dulu ya. Bapak Ibu di sini memanggil kalian itu ingin mencari solusinya, mengapa kamu bermasalah ya itu. Nah itu termasuk validasi tindakan yang salah. Apa alasan kamu melakukan kesalahan? Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Nah, setelah memvalidasi baru menanyakan keyakinan. Ingat gak nak apa kesepakatan kelas kita? Tanyakan kalau kelas kita. Nah itu kesepakatan di kelas kita saling menyayangi. Kenapa kalian bertengkar? Itu termasuk menanyakan keyakinan dalam penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Nah ini ada sekilas praktek segitiga restitusi ya, bisa Bapak Ibu perhatikan. Gimana kak kabarnya? Sehat Bu. Oh, alhamdulillah sehat. Kamu tahu kenapa kakak dipanggil ke sini? Bisa Ibu perhatikan akhir-akhir ini Diva sering terlambat masuk sekolah. Ibu minta maaf ya karena Diva dipanggil supaya tahu kesalahan Diva di mana. Semua orang itu bisa bermasalah di Pak, ya. Nah, ini ibu ini mau
ini apa namanya tanya kenapa sih kita nggak sering terlambat masuk sekolah itu kenapa? Oh, karena Diva kalau pagi jaga adik, kalau malam tidur terlalu malam. Berarti alasan Diva tadi tidak terlambat karena itu tadi ya, karena apa tadi? Menjaga adik kalau pagi, malam. Nah, kalau malam tidak terlalu malam. Nah, kira-kira Diva bisa nggak berubah? Bisa. Kamu tahu nggak kalau yang melakukan itu salah tahu? Kalau tahu nanti kamu beli. Nah, terus ibu mau ini kamu nanti ini jadi anak yang bagaimana? Oh, itu menjadi anak yang sopan dan diajarkan orang tua, ya. Jadi maksud ibu itu kalau misalnya Diva terlambat datang sekolah itu hari malam itu nanti kita bisa membantu kita sendiri ya dalam belajar. Kan kita sudah ada kesepakatan kelas. Masih nggak ada kesepakatan kelas kita? Masih yang berhubungan dengan masalah Diva apa? Oh ya, pintar tidak boleh datang ke lambat. Jadi kalau misalnya sudah tahu kesepakatan kelas kita tidak boleh datang terlambat, adik, Diva bisa nggak berubah? Bisa. Kira-kira apa yang kita lakukan untuk merubah tidak terlambat tadi? Jadi alasannya apa? Ini karena tidak dapat terlambat, Diva ini izin sama ibunya kalau Pak ini tidak bisa menjaga adik, terus malah tidak tidur terlalu bisa ya nak ya merubah ya. Jadi minta untuk kedepannya Diva bisa berubah dan tidak terlambat sekolah. Terima kasih nak ya. Aku dipanggil ibu Sri karena saya terlambat. Tapi saat saya maju ke depan, ternyata ibu Sri mengajak saya ngobrol dan saya tidak takut lagi. Dan saya ingin mengubah sikap saya yang terlambat menjadi tidak terlambat lagi dan ingin menjadi anak yang baik dan sopan. Awalnya saya takut karena Bu Sri marah, tapi ternyata tidak. Bu Sri tidak marah. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu tadi contoh kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategi restitusi, segitiga restitusi. Ya. Jadi murid merasa nyaman, ya kan? Tidak takut. Nah, ini refleksinya dari murid yang ditanyai tadi ya. Bisa, terus kalau bisa. Jadi ibu cuman ingin tahu seperti itu, ingin tahu permasalahannya. Jadi kakak tidak bisa takut ya. Kakak sekarang, mulai dari sekarang harus bisa menghormati teman dan guru. Terima kasih nak ya sudah mau dipanggil oleh Ibu Sri.
murid kita dengan tidak membentak, dengan tidak kasar, dengan cara merangkul ya, dengan cara merangkul itu akan menjadikan murid kita itu ada rasa menghargai dengan kita ya, tidak ada rasa benci. Terus ini terus terang rasanya itu inget ya karena gimana ya, saya terus terang kan sudah mempraktekkan kurikulum Merdeka ini, jadi sudah menyatu dengan murid karena dalam kurikulum Merdeka ini kita pengajar itu harus berpihak kepada murid. Jadi apa yang kebutuhan apa saja murid harus kita penuhi. Jadi murid itu merasa nyaman dengan kita dan kita juga nyaman dengan mereka. Rasanya setelah pindah ke sini, terus terang setiap memutar video waktu saya menyelesaikan masalah saya di SD Rama masih teringat karena sudah sampai 2 tahun saya melaksanakan kurikulum Merdeka. Ya, tiba-tiba saya pindah ke Tanjung Lato. Jadi setiap kali saya memutar video itu ingat rasanya. Ya, jadi saya minta dengan teman-teman yang di SS ini tempat saya baru, minta dengan sangat itulah yang tadi saya presentasikan tentang budaya positif. Jadi menurut saya kita harus melakukan murid kita itu sebagai anak kita sendiri yang kedua di sekolah ini ya. Kalau yang anak kita sendiri pertama di rumah, di sini yang kedua. Jadi setelah saya berbagi praktik baik budaya positif ini, saya minta dengan teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang lain, jangan membuat murid itu tidak nyaman untuk bersekolah di sini, ya. Jadi ibaratnya sekolah ini tempat bermain, tempat menimba ilmu, jadi murid itu akan merasa nyaman. Jadi cukup sekian dari presentasi saya yang berbagi baik tentang budaya positif. Mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama-sama di SD Negeri 22 Tanjung Lakos ini, sehingga akan tercipta suatu pembelajaran yang kondusif, anak nyaman, guru-guru nyaman, itu saja. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.